Dan teman-teman, isi dompet kita itu kan nggak jauh dari kartu sebetulnya ya sama duit. Bahkan sekarang duit cash itu udah jarang banget kita bawa di kartu gitu kan. Dompet juga sekarang sudah ada di handphone. Tapi kadang-kadang beberapa kartu penting itu memang tetap harus kita bawa. Nah, kita akan bahas di episode kali ini apa yang namanya smart card atau kartu pintar. Ya, sepintar apakah dia? Lulus tahun berapa, IPK-nya berapa, kita akan tanya lebih jauh. Terima kasih Mas Agung sudah hadir bersama kita, boleh dikasih aplausnya. Siapa tahu kita dikasih ATM gratis sama beliau. Perkenalan Mas, monggo. Halo, saya Agung Wibowo, Smart Card spesialis di MD Media. Oke, jadi tidak hanya dokter ya, di kita juga ada banyak spesialis ternyata. Smart Card spesialis. Jadi Mas Agung ini di MDM memang sudah nyemplung banget dengan urusan smart card atau kartu pintar itu. Nah, secara terminologi tadi sudah saya sebutkan, smart card itu adalah kartu pintar. Tapi dari segi orang yang lebih pintarnya, boleh Mas dijelaskan smart card itu apa sih secara umum? Ya, smart card sebenarnya betul. Smart card itu adalah kartu pintar gitu. Tapi smart card itu supaya jadi pintar itu ada prosesnya. Jadi smart card itu adalah kartu berbahan dasar plastik ya umumnya, itu yang dicetak dan tertanam chip di dalamnya gitu. Oke, berarti yang bikin pintar itu chipnya itu ya. Betul. Saya pikir dia harus kuliah di mana dulu gitu supaya bisa pintar ya enggak. Dan ternyata luruskan kalau saya bengkok. Si smart card ini tidak sembarangan orang atau institusi bisa bikin, benar nggak? Betul, betul. Oke, jadi memang karena si smart card ini punya fitur-fitur yang harus ada sekuritasnya. Betul. Ada langkah-langkah kita harus daftar ke kementerian apa gitu Mas, misalnya kalau kita mau jadi penyedia jasa bikin smart card. Ya, jadi untuk bisa membuat kartu smart card ini itu membutuhkan yang pertama environment ya. Jadi lingkungan pabrik itu harus mendukung gitu dari sisi yang tadi dari security ya, Oke. dan juga infrastruktur yaitu permesinannya. Karena tidak hanya cetak, karena di situ kita meload data di situ. Kita menanamkan data di chipnya tersebut. Gitu. Jadi tentunya dari sisi security itu menjadi hal yang utama. Itu Mas Agoy. Kalau bank kita diawasi OJK. Kalau smart card ini ada yang ngawasin nggak? Atau kita harus ya tadi ke siapa dulu bilangnya? Kalau kita untuk mencetak kartu perbankan kita harus memiliki izin operasional dari BIN Bota Supal. BIN. Kalau kartu perbankan harus ke BIN. Kalau kartu non perbankan kita daftar lagi kemana nggak? Ada beberapa pelanggan ya yang mempersyaratkan beberapa sertifikasi gitu. Tapi yang utama mungkin akan dilihat dari prosedurnya ya. Ya mungkin dari ISO 9001 2015 mungkin yang saat ini paling terbaru ya. Oke. Paling tidak bisa menerapkan prosedur dengan baik. Ya. Nah, ini beneran loh saya bongkar dompet ini ya untuk cari tahu kartunya itu kayak apa aja, dan saya dapatkan beberapa item ini, kartu perbankan, kartu non perbankan, terus KTP KTP ada chipnya nggak? Ada lah ya. Ada, udah pasti ada kan, dia menyimpan data-data kita ini. Betul. Lulus kita kapan gitu ada nggak? Oh ada. Hobinya apa gitu sih enggak ya? Terus ada lagi, nah ini kalau kita masuk TLT kan di ngetap, ini juga saya pikir masuk ke RFID juga smart card ya. Nah ini mungkin yang enggak ini masuk smart card nggak Mas? Ya setengah-setengah lah. Setengah-setengah. Mungkin bisa. Oke. Kita coba kasih tahu sama teman-teman dulu. Ini mohon maaf ya bukan pamer ini. Ini udah jelas kartu ATM dan ini ada chipnya. Chipnya ini juga kan kalau kita beli kartu prabayar juga sama kayak gini ya. Nomornya di blur ya nanti ya. Oh iya. Sialan bener gue baru inget. Ini perbankan, terus ini nggak ada chipnya, ini kartu asuransi gue, tapi dia ada magnetik. Ya. Ini kan masuk sebagai kartu member lah katakan. Kartu member. Pada saat saya mau menggunakan asuransi ini, dia harus masuk ke mesinnya, dibaca gitu ya. Oke. Kalau rumah makan juga kan kalau nggak salah ada yang kayak begini. Digesek dulu atau dicip dulu. Nah,
kayak ini misalnya asuransi ini harus izin dulu nggak nyimpen data kayak gini? Kalau tadi kan perbankan harus ke BIN. Tidak ya. Kalau Nggak ya? kita dari sisi pabrikan itu tidak perlu izin khusus ya gitu. Mungkin dari penyedia insuransinya itu dia punya beberapa izin yang harus Oke, dimiliki oke, gitu. paham. Ini katakanlah asuransi ini harus punya interface di mana ini bisa membaca dan dia punya database-nya itu Betul. ya. Oke. Mudah-mudahan ngikutin ya teman-teman. Agak lompat-lompat nih. Agak teknis lagi. Kalau yang ini, nah ini pasti sejuta umat punya. Ini kan ditempel. Ya. Teknologinya apa? Bukan chip kan ini? Ya, itu contactless. Mungkin bisa saya jelaskan perbedaan-perbedaannya Mas Agus. Dan jadi ini kalau boleh mungkin ya nanti Mas Agung Oke. coba breakdown. Ini ada yang nggak pakai chip tapi bisa di tap ini mungkin RFID. Asumsi saya RFID. Terus ini perbankan pakai chip ya. Terus ada lagi yang apa logo kayak sinyal begitu karena transaksinya cukup di tap juga kayak gitu. Monggo Mas Agung, mau yang mana dulu nih dijual? Oke. Jadi sebetulnya untuk kartu smart card ya, itu secara umum dibagi menjadi 3 teknologi ya. Yaitu kartu kontak yang pertama, kartu kontak, kemudian contactless. Oke. Contactless Ya, yang ini ya. ya. Heeh. Yang ketiga itu adalah dual interface gitu ya. Dual Dual interface. interface ya. Bermuka dua. Ya. Dual interface berarti bisa kontak dan juga bisa contactless gitu. Oh, oke. Berarti Ya, asumsinya kalau kontak itu dia punya chip, ya kan? betul. Oke, berarti dia harus ketemu mesin lagi supaya istilahnya kontak dengan mesin pembaca atau reader dan di situ baru mulai proses. Ya, paling gampangnya kalau kontak itu yang terlihat di sini chipnya ya. Untuk kontak chipnya itu terlihat. Untuk contactless itu chipnya ada di dalamnya. Kemudian untuk dual interface itu chipnya terlihat tapi di dalam juga ada antenanya. Oke. Gitu. Ya. Berarti ya itu guys, kalau yang ada chipnya itu kontak, kalau yang nggak ada chipnya itu contactless, kalau yang ada chip terus ada logo-logo kayak WiFi gini itu berarti dual interface. Kita udah mulai dalam ini, tapi kita akan coba lebih dalam lagi bagaimana MD Media bisa mengakomodir pembuatan dari kartu-kartu yang tadi dijelaskan. Kita break dulu, balik lagi kita bahas soal kartu dan isi-isinya. Oke? Balik lagi bersama podcast kita, podcast boleh tahu. Nah, semua orang harus tahu. Ya, bicara soal smart card ternyata sudah ada di tengah-tengah kita. Isi dompet Anda itu adalah smart card. Jadi ada yang menggunakan teknologi contactless. Biasanya ini RFID ini buat KRL, buat ngetap kita masuk ke kantor itu yaitu RFID contactless. Terus lagi ada yang pakai chip itu kontak karena ini harus ada kontak antara chip sama si mesinnya. Biasanya di DIP gitu kan. Ini biasanya perbankan atau si prepaid, kartu prepaid SIM kita, card. SIM card. Terus ada lagi teknologi terbaru itu dual interface, dia ada chipnya berarti kontak dan ada lagi satu yang contactlessnya jadi dia bisa di wave juga. Dan yang teknologi lebih uzur itu yang begini guys, nih magnetik ya. Jadi magnetik ini sebetulnya bukan kurang aman atau bagaimana Mas? Iya, kurang aman. Kurang Memang aman. isunya itu. Bisa di copy ya kalau nggak Betul. salah ya. Oke. Banyak kejadian kan waktu itu di ATM disimpan alatnya buat ngopi, jadi dia bisa tahu data-datanya segala macam. Makanya sudah berjalan 1 tahun ini mungkin teman-teman yang nasabah bank suka diminta segera ganti kartu magnetik Anda dengan kartu chip gratis. Nah, teman-teman, MDM itu bisa bikin semua kartu ini. You sebutkan aja modalnya kayak gimana, itemnya yang seperti apa. Terus udah tinggal kita proses. Nanti kebutuhan dari pelanggannya seperti apa. Mas Agung, cerita dong kalau yang kira-kira nih buat teman-teman bisa pasarkan ini itu kasih gambaran ke kita ke siapa dan bentuknya seperti apa misalnya. Ya,
Kita membagi di beberapa segmentasi industri ya. Oke. Yang pertama ini adalah telekomunikasi industri, yaitu untuk kartu-kartu SIM card ya. Kartu-kartu SIM card. Kemudian di perbankan, yaitu kartu debit, yaitu kartu debit, dan juga kartu prepaid, gitu ya, kartu prepaid seperti kartu e-money, gitu ya. Gitu. Kemudian untuk kartu transportasi juga seperti yang tadi dijelaskan, itu kartu KRL ya, itu juga bisa. Dan juga dari retailnya itu seperti member card gitu ya. Oke, itu yang paling paling retail lah ya buat satu institusi atau perusahaan atau bahkan UMKM juga sebetulnya kalau misalnya mumpuni segala macamnya bisa nih dimanfaatin buat bikin member cardnya. Kenapa enggak misalnya ada koperasi ya kan, buat bisa menambah SHU-nya tapi harus ada transaksi pakai kartu. Keren kan? Ayo dijual ya. Oke, Mas Agung, satu lagi tadi agak kelewat teknis pembuatannya ini, prosesnya gimana Mas untuk bikin kartu ini dari 3 item tadi, yang contactless, contact sama dual interface. Boleh diceritain dong? Ya, kalau untuk yang contact card itu, yang pertama itu kita harus cetak kartunya dulu nih, Kang Agoy. Cetak kartunya dulu buat yang chip itu ya? Betul, baru nanti terakhir kita tanam chipnya di dalam kartu tersebut gitu. Beda halnya dengan yang contactless tadi, karena kita harus tanam dulu chipnya beserta antenanya gitu. Kemudian baru kita seperti bikin sandwich. Nah, di dalamnya itu sudah ada chip dan antenanya. Oke, berarti perbedaannya gitu, tapi memang sistemnya berlapis ya? Betul. Berlapis, itu ada yang di si chipnya ditaruh di awal dulu, terus dia ditutup pakai bahan-bahan dari si kartunya. Terus ada juga yang dibikin kartunya dulu, baru si chipnya ditanam. Ya, tanam. Oke, sudah ada gambaran. Berarti buat teman-teman terutama yang di lapangan bisa nih kita mulai juga menyampaikan bahwa pembuatan smart card ini, any kind of card with electronic device, electronic chipnya, MDM itu sudah bisa mengakomodir. Jadi kenapa enggak kita coba perluas lagi pasar kita dengan menawarkan smart card ke calon-calon pelanggan kita. Mas Agung, ada tambahan buat teman-teman tentang smart card dari MDM ini? Silakan. Yang pasti smart card ini sangat universal pastinya Mas Agung ya. Ini bisa ditawarkan ke semua calon pelanggan kita dan bisa membuat kredibilitas dari calon pelanggan kita itu bisa lebih naik dikit loh, kita punya member cardnya loh, dan itu bisa kita produce di sini. Oke, smart card sudah kita bahas di sini dan ternyata teknologi ini sudah ada di tengah-tengah kita dan sangat-sangat eksklusif karena tidak semua institusi bisa memproduksi elektronik chip seperti ini, dan dipastikan bahwa kita MD Media bisa untuk bikin ini. Jadi jangan lupa teman-teman tawarkan smart card ini ke calon pelanggan teman-teman supaya bisa men-check up revenue buat MDM juga. Mas Agung, terima kasih atas waktunya. Semoga tetap bisa mensupport teman-teman yang nanti minta pendampingan untuk ke pelanggan-pelanggan yang memerlukan layanan smart card ini. Oke guys, informasinya sudah, pengetahuan kita sudah, dompet saya juga sudah dibongkar. Berarti sekarang saatnya kita masukkan kembali kartu ke dalam dompet dan kita tutup. Terima kasih. Kita jumpa di edisi berikutnya podcast kita, podcast Boleh Tahu. Semua harus tahu.